Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pada para ulama, para alim ulama, guru-guru kami yang kami muliakan, anak-anak sekalian, santriwan santriwati Nur Barokah yang mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kami akan meluncur ke pantai selatan di daerah Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan perjalanan kami bersama santri dan rombongan yang mau ikut diklat rukyah atau bimbingan rukyah, mudah-mudahan diberikan kelancaran di perjalanan selamat sampai tujuan dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Sekali-kalinya kami mohon doa dari para pemirsa rahimahullah. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan diklat atau bimbingan rukyah yang kami jalankan atau program kami bersama Nurul Barokah, mudah-mudahan di tahun-tahun depan akan melahirkan bibit-bibit rukyah yang handal, bibit-bibit rukyah yang bisa mampu menjawab tantangan zaman. Karena dengan izin Allah SWT, anak-anak kami yang masuk diklat atau bimbingan rukyah ini akan kami bimbing dari dasar hingga sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan atau kami terapkan, kami amalkan untuk para santri, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikutilah konten kami, simak konten kami sampai nanti insya Allah di pantai Teluk di daerah Kabupaten Cilacap, yang mana alhamdulillah proses dari pembahasan Asmaul Husna serta proses rukyah untuk para santri yang masuk diklat di Pondok Pesantren Nurul Barokah, mudah-mudahan diberikan kelancaran, barokah, ilmu yang manfaat. Mari kita simak bersama-sama. Barokah rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, perjalanan dari Bumiayu sampai di pantai Kemiren Kabupaten Cilacap sekitar 2,5 jam kurang lebihnya. Alhamdulillah di siang hari ini kami bersama santri dengan izin Allah SWT sudah sampai. Kedua kalinya keberadaan kami di sini insya Allah akan memberikan sedikit ilmu untuk para santri, bagaimana dimulai dari dasar untuk diklat sebagai perukyah atau mengenal dunia rukyah. Mudah-mudahan diklat dasar yang kami berikan di siang hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk para santri, untuk kita semuanya, dan untuk keluarga para santri. Pemirsa rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa rukyah ini harus dimulai dari dasar, atau pengetahuan rukyah ini harus dimulai dari dasar. Karena apa? Karena dunia rukyah itu penuh dengan tantangan. Kita akan berhadapan dengan dunia hoib seperti jin, santet, telu, guna-guna, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami insya Allah akan membuat atau mencetak bibit-bibit perukyah untuk meneruskan, mewariskan sedikit ilmu yang kami dapat kepada anak-anak didik kami. Mudah-mudahan anak-anak yang hari ini sudah selesai riyadhah puasa 3 hari,
dimulai dari dasar. Insya Allah sebentar lagi akan kami rukyah di Pantai Kemiren ini di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk anak-anak kita, untuk para santri, khususnya santri Pondok Pesantren Nurul Barokah. Pemirsa rahimakumullah, ada beberapa jenjang atau tahapan tatkala kami memberikan diklat atau bimbingan rukyah untuk anak-anak, yaitu dimulai dari dasar dengan riadoh atau puasa 3 hari, yang mana puasa ini bukan apa-apa, hanya mencari ridho Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang akan kami sampaikan atau pengetahuan tentang rukyah yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan anak-anak yang masuk di diklat ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting lagi, insya Allah di bimbingan rukyah kali ini dan seterusnya akan mengajak para santri ini untuk mengenal dunia kehidupan yang penuh dengan pernak-pernik, dan setiap pernak-pernik ini ada perbedaan jalan, ada yang jalan putih dan ada jalan yang sifatnya jalur hitam. Maka dari itu tantangan dunia rukyah atau para perukyah harus mengenal lebih dalam lagi apa itu rukyah, kapan rukyah digunakan, dan untuk apa rukyah itu digunakan. Insya Allah sebentar lagi para pemirsa rahimakumullah, khususnya pemirsa konten rukyah Syar'i Nurul Barokah yang dimuliakan Allah SWT, kami mohon doanya, kami mohon dengan doa dari panjenengan semuanya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan endingnya kita anak-anak yang masuk dalam diklat rukyah ini diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga para santri, khususnya santri Nurul Barokah, akan mengamalkan rukyah di kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Itulah yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, di jam yang sudah siang ini sebentar lagi akan kami bawa anak-anak di tepi pantai, dan kami berterima kasih kepada para pengelola, para pedagang di sekitar pantai Kemiren ini yang begitu ramah-ramah, orangnya enjoy, begitu bagus menyambut kami, yang alhamdulillah sudah terbiasa menjadi langganan di sekitar Pantai Kemiren ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza la'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, sesepuh sepuh ingkang kawula muliaken, wabil khusus pada guru-guru kami yang mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi, baik keturunannya, keluarganya, ma'hadnya, majlis taklimnya, dan saudara-saudaranya. Anak-anak sekalian, para peserta diklat dasar rukyah Syar'i Nurul Barokah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di Pantai Kemiren, Kabupaten Cilacap. Pantai yang begitu indah, airnya biru, jernih, tidak kotor. Maka dari itu senantiasa tatkala merukyah para pasien atau siapapun, ini buat tempat langganan ya. Jadi itu setiap merukyah itu di sini. Karena apa? Karena tempatnya cocok, tempatnya enak, pedagangnya ramah-ramah, dan pemandangannya alhamdulillah enak untuk dipandang mata. Dan sekaligus
pantainya begitu bersih. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah SWT untuk bisa hadir di tempat yang kami merasa bahagia, tempat yang begitu indah untuk seterusnya. Dan anak-anak sekalian, perjalanan dari pondok sampai di tempat ini alhamdulillah kurang lebih 2,5 jam. Insya Allah nanti kalian akan diruqyah dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan berkahnya air laut ini semakin menambah rasa iman, rasa kekuatan hati kalian untuk menimba ilmu, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ilmu ruqyah. Pertanyaannya mungkin ada dari santri, ada beberapa santri atau dari wali santri atau siapapun. Kenapa setiap apa meruqyah itu rata-rata dibawa ke laut? Jawabannya sederhana, karena air laut itu adalah air yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sekaligus untuk refreshing. Bagaimana tatkala kita tiap hari berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang membuat jenuh kita semuanya. Maka sengaja kalian hari ini dibawa oleh apa ke sini, tujuannya untuk mengenal dunia luar, sekaligus memahami filosofi samudra atau filosofi laut. Laut ini luas. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, dengan barokahnya air laut ini, kalian akan dijadikan hatinya semakin luas, tidak sempit ya. Karena apapun yang terjadi, insya Allah tatkala hati kalian luas, itu kalian bisa menerima. Sekecil atau sebesar apapun, dengan izin Allah SWT, tatkala kalian hatinya ini luas, maka kalian akan merasa bahagia. Itu bagian daripada filosofi laut. Kedua, kalian harus bisa memahami begitu banyaknya air laut ini sehingga tidak bisa ditakar oleh manusia. Coba, ini menampung berapa puluh sungai, air bah, air kotoran masuk ke laut ini. Tapi apakah kalian melihat ada air warnanya keruh? Air laut ini keruh? Tidak. Masih asli biru. Masih asli rasanya asin. Itulah kehidupan. Gambaran daripada kehidupan manusia. Kalau kita semakin luas hatinya, insya Allah walaupun ada cobaan, ada musibah, ada bala, ada bencana, karena hatinya luas, insya Allah hati kalian itu akan tetap kuat. Karena apa? Satu kuncinya, kalian dibuat oleh Allah SWT hatinya luas. Mudah-mudahan bisa seluas samudera yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalian memasuki dunia ruqyah atau sedang dididik, sedang digembleng untuk tingkat dasar. Bagaimana kalian ingin menjadi peruqyah? Bukan hanya peruqyah biasa, tapi peruqyah yang handal, yang insya Allah menjadi solusi. Tatkala ada umat datang, tatkala ada orang yang kena problem, tatkala ada orang yang lagi bedungan, kalian sudah terdidik. Bagaimana ruqyah ini mampu menjawab. Nanti ada perpaduan antara ruqyah dan istikharah. Nah, dari situlah nanti kalian menemukan jawaban. Dari situlah kalian akan menemukan solusi. Bagaimana problem kehidupan yang berhadapan atau berkelut di dunia kehidupan kita semuanya, insya Allah. Kalau kalian sudah mengenal kehidupan dengan semestinya, maka kalian akan menjadi solusi-solusi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti tatkala proses ruqyah, kalian munajat kepada Allah SWT, karena apa tidak bisa membuat kalian menjadi peruqyah. Tapi insya Allah salah satu dari wasilah apa ini akan menjadikan kalian untuk menjadi peruqyah yang handal. Maka dari itu buka hati kalian ya. Kuncinya membuka hati. Kalian mau diisi supaya kalian menjadi anak-anak yang lebih kuat. Anak-anak yang punya lapang hati. Dadanya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itu tidak mudah perjuangannya. Maka kalian harus gembleng dari dasar. Ada beberapa tahapan yang pernah kami sampaikan di pondok.
Mudah-mudahan tahapan demi tahapan untuk jadi peruqyah yang handal, mudah-mudahan kalian izinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sedikit sebelum ditutup untuk keterangan eh, mengenai diklat ruqyah ini, kalian mohon untuk membuka pengetahuan, wawasan bagaimana tatkala dididik itu tidak enak, tatkala digembleng itu tidak enak, tatkala masuk dalam suatu wadah pendidikan itu tidak enak. Tapi bagaimana kalian harus bisa menerima bahwa didikan, gemblengan yang kadang terasa tidak enak ini akan membawakan hasil yang maksimal untuk kalian. Menjadi anak-anak kebanggaan Allah, menjadi anak-anak kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi anak kebanggaan orang tua, menjadi anak kebanggaan masyarakat dan saudara-saudara kita. Insya Allah, tatkala sudah masuk dalam diklat ini, kalian pasti sudah punya modal, sudah punya tiket untuk menjadi peruqyah. Paling tidak kalian bisa meruqyah diri sendiri, bisa meruqyah keluarga. Itu paling ketiga, paling dasarnya itu. Mudah-mudahan tatkala kalian diizinkan oleh Allah SWT menjadi peruqyah handal, maka akan mampu menjawab tantangan zaman, apalagi zaman yang semakin modern ini. Kadang-kadang dunia hitam atau perjalanan ilmu-ilmu hitam ini sangat tersebar bebas, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Anak sekalian, sebelum meruqyah kalian, nanti perkenalkan satu persatu. Mudah-mudahan nama-nama yang sebutkan nanti, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang alim, anak-anak yang soleh, anak-anak yang memahami tentang dunia ruqyah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk menyingkat waktu. Maka akan kami perkenalkan kepada pemirsa setia konten Ruqyah Syar'i Nur Barokah. Kami mohon doanya dari para pemirsa semuanya, wabil khusus kepada wali santrinya. Mudah-mudahan anak yang sudah masuk di tingkat dasar ini untuk kemudian jadi peruqyah handal, mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dimulai dari santri putra atau santriwan, akan kami kenalkan nama-nama yang hari ini akan masuk di klub atau pendidikan dan latihan dasar untuk ruqyah dari Pondok Pesantren Nurul Barokah yang beralamat di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kami perkenalkan pertama Ananda Teguh Patinugroho. Siap, Gung? Siap. Siap untuk diklat untuk ruqyah. Siap, insyaallah. Kedua, Ananda Nazar Bahtiar. Siap, Nazar? Siap, insyaallah. Ketiga, Nanda Fahad Faisal. Siap, Nanda Fahad? Keempat, Nanda Hindam. Siap, Hindam ya? Kelima, Nanda Arul, Nanda Muhammad Alfian, Nanda Rajasa, terus yang terakhir dari santriwan yaitu Ananda Dika. Terusnya kami perkenalkan untuk calon peruqyah yang masuk di pendidikan dan latihan dasar peruqyah dari santriwati, yang mudah-mudahan Allah memberikan kecantikan zahir batin sehingga benar-benar menjadi santriwan atau santriwati yang bisa menjadi terbentuk akhlaknya sehingga menjadi santriwati yang cantik, ayu, lahir batin. Allahumma amin. Pertama kami kenalkan Ananda Intan. Siap, Nanda Intan? Amin. Kedua, Nanda Fania. Siap, Nanda Fania? Kok nangis? Sedih? Oh, ya. Ketiga, Nanda Nafisa. Keempat, Nanda Tiara. Ini dari santri Nurul Barokah yang sudah atau sedang mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Barokah. Terus Nanda
Suratul Umnia. Siap Nanda, Suratul Umnia. Nanda Nia ini juga masuk di pendidikan formal MA Nurul Barokah. Nanda Aski kelas berapa? 8. Kelas 8 di MTS Nurul Barokah. Mudah-mudahan kuat ya. Siap ya. Jangan patah semangat. Ya, sampai akhir jenjang rukyah ini harus kalian ikuti supaya menjadi perukyah yang handal. Allahumma amin. Seterusnya Nanda Novita. Nanda Novita kelas berapa? Kelas 9. Tadi sebentar lagi masuk di kelas 10. Allahumma amin. Terus masih ada 2 lagi nih. Nanda Pratiwi. Ananda Pratiwi ya? Ananda Pratiwi. Senyum-senyum terus. Mudah-mudahan Ananda Pratiwi diberikan kekuatan lahir batin karena cita-citanya menjadi perukyah, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas berapa Nanda? Kelas 9. Mudah-mudahan sebentar lagi ikut ujian sehingga bisa masuk di MA Nurul Barokah. Yang terakhir, Nanda Syakira. Syakira kelas berapa anak ayu? Kelas 7. Sudah siap untuk digembleng menjadi perukyah? Ikut pendidikan dasar perukyah ini kemauan sendiri apa kemauan orang tua? Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan niat kalian yang tulus dari awal sampai akhir, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah para permisa rahimakumullah. Untuk selanjutnya, insya Allah sebelum anak-anak ini atau santri ini di rukyah, mudah-mudahan perjalanan rukyah atau proses rukyah ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir banget, kami mohon kepada anak-anak sekalian, tatkala di rukyah harus siap menerima gemblengan, baik itu gemblengan yang sifatnya sakit, pahit, tidak menyenangkan, karena tidak semua didikan itu manis ya. Kalian harus tahu kehidupan ini penuh dengan lika-liku. Maka dari itu insya Allah tatkala kalian sudah dikenalkan dengan dunia rukyah, digembleng di pondok pesantren Nurul Barokah, mudah-mudahan kalian siap menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang tidak cengeng, manusia-manusia yang penuh dengan pengetahuan ilmu agama dan ilmu dan Allahumma amin. Mari kita bersama-sama sebelum rukyah kita membaca Asmaul Husna, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan Asmaul Husna yang 99 ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, wabil khusus anak-anakku yang dihajatkan atau apa yang dihajatkan orang tua kalian, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu 'alan nabi Muhammad ala hadaniya wa kulli natin salihah wa ridha wa inaya bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasil maqasidana bi haqqi suratul Fatihah. Wa hasil maqasidana bi barakatil Qur'an. Wa hasil maqasidana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, silakan membaca Asmaul Husna mulai dari pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
menjadikan landasan dasar untuk ruqyah santri Nurul Barakah berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah dididik, dilatih untuk mengenal dunia ruqyah atau yang disiapkan menjadi bibit-bibit beruqyah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT, kekuatan lahir batin, sehingga apa yang kami berikan sedikit ilmu tentang ruqyah mudah-mudahan bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, khususnya tim kreator, para santri dan wali santri yang sudah menyiapkan anak-anaknya untuk didiklat. Mudah-mudahan menjadi bagian daripada amal soleh yang diterima oleh Allah SWT. Terima kasih juga kepada pengelola Pantai Kemiren Cilacap serta warung langganan kami. Mudah-mudahan semakin barokah, semakin maju, semakin sukses dengan izin Allah SWT. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.